Yawning, I'll never know as we get down in the road below. Caught up in an overflow. My hands are gone. Why are you look at me? Set on fire until Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat, tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Baik, pada hari ini Bu Resti akan menemani kalian belajar tentang organ gerak hewan. Adapun tujuan yang ingin kita capai adalah untuk mengetahui alat gerak hewan serta fungsinya dan bisa menggambar model alat gerak hewan. Nah, anak-anak ibu semua, salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bisa bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada makhluk hidup yang bergerak menggunakan kaki, menggunakan tangan, menggunakan sayap, dan lainnya. Mereka bergerak dengan cara berlari, berjalan, melompat, kemudian masih banyak lagi cara makhluk hidup untuk bergerak. Nah, khusus pada kali ini, Bu Resti akan membahas tentang organ gerak pada hewan, ya. Contohnya saja kucing. Kucing butuh kaki yang jumlahnya 4 untuk bisa berjalan, berlari, melompat. Kemudian ada ikan yang butuh sirip, butuh ekornya untuk bisa berenang di air. Ada juga burung yang butuh kepakan sayapnya agar dia bisa terbang di udara. Nah, kita akan lihat satu persatu. Apa saja sih alat gerak yang dibutuhkan, yang digunakan oleh hewan untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yuk kita lihat. Baiklah anak-anak ibu, organ gerak hewan. Kita akan lihat tujuan pembelajarannya tadi sudah Ibu jelaskan bahwa menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan. Kemudian membuat model alat gerak pada hewan. Nah, hewan bergerak dengan berbagai cara. Bisa dengan cara berjalan, berlari, berenang, melompat, atau memanjat. Alat gerak yang biasa digunakan oleh hewan ada kaki, kemudian sirip, bisa juga otot perut atau sayap. Nah, kita lihat gambar berikut satu persatu. Di sini ada kuda. Kuda memiliki alat gerak berupa kaki. Ada 4 kaki kuda yang digunakan untuk berlari dan berjalan. Kemudian ada ikan. Nah, ikan berenang di air menggunakan sirip dan ekor. Kemudian ada penguin juga. Penguin bisa berjalan menggunakan kakinya dan menggunakan sayap atau siripnya ya. Sayap kalau penguin bisa berenang. Nah, kita lanjutkan ada burung juga. Burung pakai sayap untuk bisa terbang. Kemudian ketika dia hinggap, dia gunakan kakinya. Gambar berikutnya adalah gambar kura-kura. Kura-kura berjalan menggunakan kaki dan otot perutnya juga. Ada tupai yang menggunakan kaki untuk memanjat, biasa tupai di pohon. Itu diantaranya alat gerak pada hewan. Ini kembali kita lihat alat gerak hewan dan fungsinya. Setiap hewan memiliki alat gerak. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas tempat hidupnya. Coba kita lihat satu persatu di tabel berikut ini. Yang pertama ada ikan. Ikan memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor yang fungsinya untuk berenang. Pada hewan amfibi ada kaki, digunakan untuk berjalan, melompat, dan berenang. Kemudian hewan di kelompok reptilia seperti buaya itu menggunakan kaki, kemudian otot perut digunakan oleh ular, dan ada kaki dayung, penyu ya, yang gambar tadi itu menggunakan kaki dayung. Yang berfungsi untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kita lanjutkan ke burung. Burung memiliki sayap. Kemudian burung unta, kenal burung unta ya, itu menggunakan kaki. Bisa berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kemudian ada mamalia seperti kerbau, sapi, dan kuda menggunakan kaki. Kemudian paus dan lumba-lumba ini mamalia yang ada di laut, yang ada di air, hidup di air menggunakan sirip. Yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang.
Nah, alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Kita lihat satu persatu perbandingannya di tabel berikut ini. Tabel sebelah kiri adalah hewan vertebrata, yang sebelah kanan adalah hewan invertebrata. Bandingkan dulu antara kedua hewan ini. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sementara hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Pada hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Sementara pada hewan invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut, mulai dari mulut sampai alat pembuangan untuk hewan vertebrata, kemudian memiliki alat pencernaan yang masih sederhana untuk hewan invertebrata. Yang terakhir memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Jika tubuh hewan dibelah, akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama. Memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral atau simetri radial, bagian tubuh dalam susunan melingkar sekitar poros tengah. Nah, hewan-hewan dalam vertebrata adalah kelompok ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sementara kalau contoh hewan invertebrata adalah cacing, serangga, dan hewan lunak lainnya. Nah, demikian alat gerak pada hewan yang dapat kalian pelajari lebih lanjut. Kalian bisa kerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku untuk menunjang. Semoga menjadi lebih paham dan mengerti apa saja alat gerak pada hewan dan apa fungsinya. Yuk anak-anak semua, demikianlah materi kita pada hari ini tentang organ gerak pada hewan. Kalian semua sudah tahu bahwa hewan punya alat gerak untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa dengan berjalan, berlari, melompat, berenang, terbang, dan sebagainya. Oke, kalian bisa lanjutkan membaca atau melihat video-video yang lain agar pengetahuannya lebih bertambah lagi. Dan jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan menjadi berkah. Baik, demikian dari Ibu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.